Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Bertemu lagi di Summary Daily Bible School dan ini adalah kelas yang ke-14. Judul pelajaran kelas ke-14 kali ini adalah dimeteraikan di dahi. Tahukah kita, kehidupan kita sekarang ini adalah untuk persiapan di masa kesukaran. Sudahkah kita melihat tanda di Matius 24 ayat 15 untuk keluar dari kota? Tetapi jika Anda sudah melakukan nasihat dan perintah firman Tuhan untuk keluar dari kota, setelah melihat tandanya, tidaklah cukup untuk engkau hanya berada di luar kota, tetapi engkau tidak melakukan persiapan apa-apa. Anda tidak bisa masuk kerajaan surga jika Anda tidak melakukan persiapan yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena God is not a respecter of person, atau Tuhan tidak pernah memandang bulu. Jika engkau walaupun sudah keluar dari kota, tetapi engkau tidak mempersiapkan karakter untuk hidup di kerajaan surga, engkau tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga dan siap untuk berdiri di time of trouble. Dan untuk siap di time of trouble, ini ada hubungannya dengan materai. Oleh karena itu, kita sekarang akan belajar tentang pemateraian atau materai yang ada di dahi. Kita tahu di Revelation 14 ayat 1, di dahi 144.000 ada nama Bapa. Dan Revelation 7 ayat 4 dikatakan bahwa 144.000 ini dimeteraikan di dahi. Dan ini adalah kondisi di mana orang selamat. Jadi di dahi mereka ada nama Bapa atau ada meterai. Nah, mari kita lihat di Revelation 18 ayat 23, ada kondisi di mana orang-orang tertipu. Di mana terang daripada lilin tidak akan menyinari kamu lagi, atau suara dari bridegroom tidak akan kamu dengar. Artinya dua hal yang tidak akan ada lagi adalah light and voice, atau terang dan suara. Dan ini tidak ada lagi karena seluruh dunia sudah tertipu oleh sorceries. Artinya kalau kamu tidak ada dua hal tersebut, kamu ada di dalam kegelapan dan sudah tidak mendengar suara bridegroom. Karena di saat kamu ada kesempatan, masih ada terang, dan waktu masih mendengar, kamu tidak berbuat sesuai dengan terang, ataupun kamu tidak buat apa yang kamu dengar. Karena kebenaran itu yang kita dengar itu untuk dimengerti dan untuk dibuat. Karena kita tahu di Matius 7 ayat 24 sampai 26, di situ kita mengerti bahwa ada wise dan foolish. Wise ini mengerti dan membuat, tapi foolish dengar tapi tidak dibuat. Oleh karena itu, di Mazmur 119 ayat 105, terang itu adalah firman yang menerangi langkah kaki kita dan jalan kita. Dan di Mazmur 119 ayat 130, firman atau terang itu akan menyinari, akan menerangi, dan akan memberikan pengertian bagi orang-orang yang sederhana. Jadi firman itu diberikan untuk didengar dan untuk dimengerti supaya bisa dilakukan. Tetapi di Revelation 18 kita tahu bahwa Babylon ini tidak mengerti karena terang sudah diambil dan sudah lagi tidak ada suara bridegroom di Babylon karena sudah ditipu oleh sorceries. Dan orang-orang yang di Babylon ini akan berteriak pada suatu saat nanti, terlambat, terlambat, karena waktu di saat ada kesempatan masih bisa mencari, mereka tidak mau cari. Mereka malah mencari yang seharusnya bukan untuk keselamatan, yaitu bukan firman ataupun terang yang dapat membuat mereka mengerti untuk dilakukan. Jadi penting sekali apa yang kita dengar. Nah, pertanyaannya apa yang mereka dengar? Nah, di Roma 10 ayat 13-14 dibilang, orang yang menyerukan nama Tuhan akan selamat. Tetapi tidak bisa orang percaya kalau tidak pernah dengar. Dan bagaimana orang bisa mendengar dan sehingga mengerti kalau tidak pernah ada yang kabarkan? Jadi di sini untuk orang mendengar dan bisa mengerti dan melakukan harus ada pekabar yang setia. Oleh sebab itu, di dalam 120 tahun ada pekabaran Nuh. Sehingga
Orang-orang yang tidak mengerti tidak ada alasan. Dan orang yang tidak mengerti walaupun mereka dengar pekabarannya Nuh itu, mereka akan kedapatan di luar pintu bahtera. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa di bagian Nuh ini sangat setia untuk mengabarkan pekabaran. Oleh karena itu, untuk bisa kita selamat, kita harus menjadi pendengar yang setia setiap hari. Dan pekabaran Nuh ini memberikan kita pekabaran tentang tanda sudah dekatnya, tutup pintu. Jadi, kalau didapat kelalaian, itu kelalaiannya akan terdapat pada pendengar. Karena ada pekabar yang setia untuk tidak capek mengabarkan betapa dekatnya tutup pintu. Makanya dikatakan di Mazmur 89 ayat 37, pekabar yang setia ini dilambangkan seperti bulan, yang adalah faithful witness, saksi yang setia, di mana bulan ini setia untuk menyalurkan terang matahari. Jadi, kalau ada faithful witness, ada bulan, artinya ada selalu pekabar yang setia. Jadi, kalau orang tidak mengerti dan kedapatan di luar pintu, itu adalah salah pendengarnya. Karena yang selalu setia adalah pekabarnya. Dan dikatakan di Amsal 14 ayat 5, bahwa a faithful witness, saksi yang setia ini nggak pernah bohong. Walaupun pekabarannya ini akan menimbulkan dia tidak disukai banyak orang. Karena daging ini tidak suka sekali untuk ditegur. Tetapi pekabar yang setia harus setia untuk kabarkan sehingga tidak ada alasan orang-orang ini tidak pernah dengar apa yang seharusnya mereka dengar sebelum tutup pintu. Pertanyaannya adalah kapan tutup pintunya? Di Matius 24 ayat 44 dan 45, di saat kamu pikir belum tutup pintu, disitulah tutup pintunya. Karena tutup pintu itu tidak menunggu 12:1, tetapi sikap sayalah yang menutup pintu, walaupun belum Daniel 12:1 atau belum tutup pintu. Jadi, saya harus bersiap-siap waktu melihat tandanya. Artinya saya harus selalu siap. Di saat sikap saya menunjukkan masih lama, disitulah tutup pintu saya. Dan di ayat dikatakan siapa faithful and wise servant, yaitu hamba-hamba Tuhan yang bukan hanya bilang tapi menghidupkan apa yang dia bilang. Artinya Daniel 12:1 atau tutup pintu itu bisa datang kapan saja. Tetapi faithful dan wise servants selalu buat prinsip yang benar. Dan mereka tahu bahwa tidak bisa buang-buang waktu, apalagi sudah tahu tanda-tandanya yang menunjukkan betapa dekatnya tutup pintu. Dan diberkatilah hamba-hamba ini karena waktu second coming mereka buat yang benar karena mengerti. Dan waktu kedatangannya ini konsepnya bisa saja waktu tutup pintu sebelum Daniel 12:1. Di Matius 24 ayat 48, tetapi evil servant berkata di dalam hatinya, artinya tidak kedengaran. Yang dihidupkannya berkata bahwa Tuhan menunda kedatangannya sehingga dia tidak hidupkan apa yang dia dengar. Kalau kita belum lihat tandanya, bisa saja kita tidak hidupkan apa yang kita dengar. Tetapi waktu kita sudah lihat tandanya, kita harus menghidupkan apa yang kita dengar yang membuat kita siap di time of trouble. Jadi hamba yang jahat ini, apa yang dia bilang berbeda dengan apa yang dia hidupkan. Jadi kita mau tahu apa yang dikabarkan oleh hamba-hamba yang bijaksana. Yang dikabarkan oleh wise servant adalah remember ye the law of Moses. Dan ini adalah pekabaran yang akan ada sebelum kedatangan Tuhan. Karena di Maleakhi 4 ayat 5, Tuhan akan mengirim Elijah sebelum hari kedatangannya. Di dalam kutipan Christian Temperance and Bible Hygiene, halaman 39.1, pekerjaan John the Baptist datang dalam kuasa Elia. Dan kita sudah baca tadi bahwa pekerjaan Elia adalah pekerjaan yang akan dilakukan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan yang dikabarkan adalah prinsip temperance. Prinsip temperance ini adalah berharap dan bergantung pada firman akan melakukan apa yang dia katakan. Bukannya malah saya bergantung apa yang enak dan hanya berdasarkan perasaan saya. Artinya orang-orang yang akan mendapatkan pekabaran dari Elijah ini
akan sangat fokus akan apa yang dia lakukan karena sudah mendengar pekabaran yang sudah menunjukkan tanda-tanda sudah mau tutup pintu. Makanya kita harus ke counter living supaya kita bisa fokus sehingga kehidupan kita berbeda dari orang-orang yang di kota. Kenapa kehidupan kita bisa berbeda dari orang-orang yang tinggal di kota? Karena pekabaran kita pun berbeda dari mereka. Nah, mari kita lanjut mengerti tentang Law of Moses yang dikabarkan oleh Elijah yang akan dikirim Tuhan sebelum second coming. Kita baca Deuteronomy 6 ayat 1 dan 2. Dibilang di sini ada commandments dan statute and judgment. Dan statute and judgment ini adalah the law of Moses kalau kita ingat Maleakhi 4 ayat 4. Dibilang bahwa commandments, statute and judgment harus diajarkan supaya dilakukan dan harus dikabarkan kepada keluarga kita. Di ayat 3 kita harus dengar dan melakukannya. Dan di ayat 4 dan 5 bahwa our God atau God itu ada satu. Dan di ayat 6 dikatakan bahwa perkataan-perkataan ini, statute and judgment, harus disimpan di pikiran kamu. Dan di pikiran kamu itu terletak di dahi, di antara mata kita. Dan kata dahi ini berkoneksi dengan pemeteraian. Jadi kita lihat bahwa pemeteraian ini ada hubungannya dengan statute and judgment atau law of Moses. Dan di ayat 7 ini harus diajarkan kepada anak-anakmu dan dibicarakan dan dilakukan. Dan kalau kita melakukan hal tersebut itu namanya faithful witness, saksi yang setia. Dan kata-kata itu harus diikat sebagai tanda di tangan dan di dahi kamu. Kalau ada tanda di dahi, ini sama seperti yang kita udah belajar bahwa ini adalah pemeteraian. Jadi, untuk dimeteraikan ini ada hubungannya kita mengerti tentang the law of Moses dan statute and judgment. Dan kalau kita baca di Roma 4 ayat 11, tanda ini sama dengan matrai. Dan kita tadi udah baca kan bahwa di Deuteronomy 6 ayat 8, perkataan-perkataan itu harus sebagai tanda diikat di dahi kamu. Dan tanda yang diikat di dahi, kata lainnya adalah seal atau matrai. Dan dimateraikan itu by faith. Dan kata by faith ini kita sudah belajar bahwa saya tidak peduli dengan daging saya karena saya hanya berharap dan bergantung pada firman yang saya dengar sanggup untuk melakukan apa yang dia mau katakan. Dan saya benar-benar tidak peduli dengan apa keinginan daging saya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mau apapun yang daging saya rasakan, yang penting saya buat yang saya tahu benar. Dan itu tadi kita sudah definisikan sebagai pengertian dari temperance. Saya bisa merem daging saya. Jadi, untuk saya dimeteraikan melalui iman, artinya saya harus melakukan apa yang saya tahu benar. Artinya Revelation 7 ayat 4, 144.000 yang dimeteraikan di dahi mereka ada commandments, statute and judgment, dan ada the law of Moses. Dan seperti di Revelation 14 ayat 1, di dahi mereka ada nama dari Bapa mereka. Dan di Deuteronomy 6 kita sudah belajar bahwa our God ini ada one, yaitu the Father. Jadi pengertian yang benar tentang Bapa dan statute and judgment the law of Moses itu harus ada di dahi kita. Itulah semua firman-firman yang harus menuntun langkah kehidupan saya apabila saya mau dimeteraikan. Dan waktu sudah hampir habis karena ada yang bikin apa yang benar. Tidak selamanya pintu akan terbuka terus karena ada waktunya pintu tertutup bagi kita karena kita tidak mau bikin apa yang benar. Di Revelation 13 ayat 16 dan 17, dia akan menyebabkan semua ada tanda di tangan dan di dahi, yaitu ada nama binatang. Dan ini sama seperti Deuteronomy 6, ada tanda di tangan dan di dahi. Tapi berbedanya yang di Deuteronomy yang dimeteraikan di tangan dan di dahi itu adalah the law of Moses, statute and judgment. Sedangkan di Revelation 13, 16, 17 tanda yang ada di tangan dan di dahi adalah nama binatang. Artinya orang yang menerima tanda
binatang ini adalah orang yang tahu the law of Moses tapi menolak the law of Moses atau tidak membuat law of Moses. Artinya yang ada di dahi adalah mark, name atau seal, tanda, nama atau materai. Pertanyaannya, yang di dahi ada nama bapa pendusta atau nama bapanya Kristus? Makanya di Deuteronomi 6 ayat 6 dikatakan perkataan-perkataan ini harus ada di hati atau pikiran. Dan perkataan-perkataan ini statute and judgment dan law of Moses, pekabaran Elia sebelum kedatangan kedua kali. Dan kalau kamu bikin yang benar, maka akan ada tanda di dahi kamu. Sekarang kita ke John 14 ayat 9 dan 10. Tuhan Yesus berkata, lihat saya sama dengan lihat Bapa. Atau lihat nama Bapa di dahi 144.000. Kenapa lihat saya lihat Bapa atau lihat nama Bapa di dahi 144.000? Karena Bapa tinggal di dalam Tuhan Yesus, yaitu firman-Nya Bapa ada di dalam Tuhan Yesus, terutama di pikirannya Tuhan Yesus. Dan perkataan Bapa ini adalah commandments, law of Moses, statutes, and judgment. Dan firman-Nya Bapa inilah yang bekerja di Tuhan Yesus punya forehead atau di pikirannya Tuhan Yesus. Dan di John 6 ayat 63, kata lain firman adalah spirit atau spirit of God. Sehingga spirit of God inilah yang bekerja untuk mengungkapkan penurutan terhadap the law of Moses di dalam hati dan pikiran Kristus. Jadi, Yesus melakukan temperance karena Yesus pun sinful flesh. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau bikin yang tidak benar. Tuhan Yesus mau bikin firman, spirit of God yang ada di dalam hati dan pikirannya. Atau membuat commandments dan the law of Moses. Dan sekarang pertanyaannya, sedang buat apa roh Bapa? Di Efesus 1 ayat 13, roh Bapa itulah yang sedang memetraikan di dahi kita atau di dahi Kristus. Artinya pemetraian itu adalah buat apa yang kita tahu benar. Dan ketika kita buat apa yang benar, itu menyangkal daging yang kita cintai. Dan ketika kita pilih untuk buat yang benar, roh Tuhanlah yang bekerja untuk buat yang benar. Dan itulah artinya dimetraikan. Di kutipan manuskrip 173 tahun 1902, pemetraian di dahi itu adalah yang melalui iman, yaitu kebenaran menyatu dengan saya secara intelektual dan spiritual. Artinya, saya mengerti kebenaran ini harus lebih dari orang Farisi. Dan orang-orang yang dimetraikan siap untuk pergoncangan atau shaking. Karena di saat shaking inilah ada yang pilih bikin yang benar dan ada yang pilih tidak bikin yang benar. Ada yang pilih untuk temperance dan ada yang tidak pilih untuk temperance. Waktu mulai shaking dibilang judgment atau kutukan Tuhan sedang berjatuhan. Dan ini adalah warnings apa yang akan terjadi di muka bumi ini. Pertanyaannya, apa yang mau datang? Di letter 12 tahun 1886, ada malaikat-malaikat yang pekerjaannya adalah memberikan materai di dahi. Dan materai ini diberikan untuk orang yang mau memisahkan diri dari dosa dan orang berdosa. Dan malaikat-malaikat yang memeteraikan ini akan diikuti oleh malaikat pembinasa atau malaikat-malaikat yang membawa kutuk Tuhan atau judgment. Jadi, detik ini sedang terjadi pemeteraian karena kita tahu bahwa kutuk Tuhan sedang berjatuhan di mana-mana. Dan di Yeremia 31 ayat 33, Tuhan membuat covenant. Tuhan akan menaruh hukum, yaitu hukum Musa di dahi mereka dan ditulisnya di dalam hati melalui iman. Jadi, iman artinya mengizinkan firman yang bekerja. Percaya, bergantung, firman dapat bekerja melakukan apa yang difirmankannya. Sehingga orang yang by faith tidak akan mengikuti keinginan dagingnya. Di ayat 34, ketika kita sudah ditaruh di hati dan pikiran kita law of Moses, Tuhan tidak akan ingat lagi dosa kita. Karena di dahi kita cuma ada the law of God, the law of Moses, commandments, statutes, and judgment. Pertanyaannya, kenapa cuma ada the law of God di dahi kita?
Karena setiap saat kita izinkan Roh Tuhan untuk menulis dan mengukir, memetraikannya di hati dan pikiran kita. Dan di Exodus 31 ayat 12 dan 13, hari Sabat ini adalah tanda yang kita tahu arti tanda ini sama dengan seal, mark, dan name. Hari Sabat adalah tanda Tuhan, saya izinkan untuk bekerja di dalam saya. Artinya kalau saya buat yang salah, saya sedang mengukir the mark of the beast. Lalu di ayat 18 dikatakan Tuhan memberikan 10 hukum atau 2 loh batu. Mari kita lihat di Kejadian 2 ayat 7. Manusia ini terdiri dari debu dan nafas. Debu ini adalah bahan bumi atau natural, sedangkan nafas ini adalah bahan surgawi atau bahan spiritual. Artinya, kalau manusia terdiri dari debu dan nafas, bahan natural dan spiritual, ada 2 hukum yang berlaku buat manusia, yaitu hukum alam dan hukum spiritual. Makanya di ayat 18, manusia atau Musa diberikan the 10 commandments atau the moral law. Kita baca di Council on Health, halaman 206 paragraf 3, pelanggaran hukum alam sama dengan pelanggaran 10 hukum. Dan hukum alam ini adalah untuk kebaikan tubuh kita. Artinya, kalau kita melanggar hukum tubuh kita, kita sama dengan melanggar 10 hukum. Karena semua hukum fisik kita ataupun hukum spiritual itulah yang membuat manusia bisa hidup. Dan hukum itu harus diungkapkan. Filipi 2 ayat 12, work out your own salvation di dalam kehidupan kamu. Dan kenapa saya bisa ungkapkan? Karena hukum Tuhan kamu sudah patuhi. The moral law ataupun hukum kesehatan jasmani, the law of Moses, statute and judgment sudah kamu patuhi. Dan di Exodus 15 ayat 26, di situ menjelaskan bahwa statutes ini sama dengan hukum kesehatan. Karena di 15:26 dikatakan, kalau kamu mendengar suara yang tidak didengar di Revelation 18:23, kamu keep commandments dan semua statutes, tidak akan ada penyakit orang Mesir. Inilah hukum fisikal yang diberikan kepada kita, yang harus kita ikuti kalau kita mau dimeteraikan. Karena hukum kesehatan itu adalah termasuk statutes, yang statutes ini harus di do and keep supaya itu bisa terukir di hati pikiran kita. Dan kalau itu terukir di hati dan pikiran itu sama dengan kita sedang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, mari kita lihat hukum kesehatan atau the law of nature. Di Child Guidance 366 paragraf 1, the true remedies, obat-obat yang benar itu adalah nutrisi, olahraga, air, sinar matahari, pertarakan, udara segar, istirahat yang cukup, dan percaya kepada Tuhan. Dan kalau kita melanggar hukum kesehatan ini sama dengan melanggar 10 hukum. Jadi kita tidak ada alasan untuk tidak membuat hukum kesehatan ini. Kalau saya membuat 8 hukum kesehatan ini, artinya Tuhan sedang memeteraikan saya. Di 2 Testimonies 534.2 dikatakan, ada nasihat untuk orang yang sakit-sakitan dan lemah, yaitu mereka harus bangkitkan kuasa memilih mereka. Mereka harus menyingkirkan pikiran dan cinta akan diri sendiri dan harus berjalan melalui iman. Jadi kalau saya kasih alasan untuk buat apa yang benar, saya artinya nggak ada iman dan saya nggak bisa dimeteraikan. Karena orang yang berjalan dengan iman tidak ada alasan. Janganlah membuat diri kamu itu menjadi pusat diri kamu sendiri. Karena kebanyakan orang takut sakit dengan membuat apa yang sebenarnya bisa buat kamu sehat. Contohnya orang ini takut untuk hirup udara karena udaranya dingin. Artinya kalau kamu takut untuk hirup udara, artinya kamu takut untuk hidup. Padahal kamu tuh hidup karena udara. Jangan terperangkap dengan kamu punya imajinasi penyakit kamu. Kamu harus kembali kepada hukum kesehatan. Dan kalau kamu mati, contoh kamu punya hidup yang gak setia ini akan mempengaruhi orang lain. Jadi orang-orang yang sakit harus bisa melihat bahwa gerak badan, sinar matahari,
udara yang segar. Itu semua adalah berkat untuk orang yang sakit jadi sembuh. Bukan malah saya menghindari hal-hal itu karena saya jadi takut sakit, padahal itulah yang dapat menyembuhkan kamu. Karena ini adalah 8 hukum kesehatan, 8 obat alami yang pencipta kamu berikan kepada kamu kalau kamu sakit. Jadi kamu jangan pernah pikir kamu lebih bijaksana dari kamu punya pencipta. Oleh karena itu, Roma 1 ayat 17 katakan, "The just shall live by faith." Hidup benar-benar berdasarkan 100% firman Tuhan. Kita lanjut baca lagi di Child Guidance 339 paragraf 3. Kalau kita tidak pernah berolahraga, maka tubuh kita akan makin lemah. Karena kita harus ingat bahwa kita akan dikejar-kejar dan akan lari ke gunung. Oleh karena itu kita butuh otot yang kuat. Kalau kita tidak sering exercise atau olahraga, maka pembuluh darah kita tidak dalam kondisi yang dapat menopang saya punya kesehatan. Karena setiap organ itu berperan dalam kesehatan yang harus dialiri peredaran darah yang lancar. Dan anggota tubuh saya akan kuat kalau digunakan. Oleh karena itu harus ada olahraga yang cukup untuk menguatkan otot. Sehingga saya bukan manusia yang lemah. Karena kalau saya tidak pernah latihan tubuh saya akan lemah. Jadi harus ada olahraga yang aktif di udara terbuka setiap hari. Sehingga kita punya organ-organ tubuh seperti liver, ginjal, dan juga paru-paru diperkuat untuk melakukan tugasnya karena kita olahraga. Dan olahraga ini merupakan suatu berkat yang hanya bisa dimengerti oleh yang bijaksana. Jadi di Country Living kita harus manfaatkan untuk menerima berkat melalui melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Gunakan hak pilihmu untuk melakukan apa yang benar. Jangan pernah pilih untuk melayani apa yang daging inginkan. Karena daging adalah musuh. Pertanyaannya kenapa pilih yang musuh inginkan? Di saat kamu rasa tidak mau, disitulah kamu harus pilih yang benar. Gunakan reasonmu, gunakan sel otak kamu untuk dapat menggunakan hak pilih kamu untuk memilih yang benar. Tubuhmu akan ikut pilihanmu. Dan tubuhmu tidak ada pilihan. Walaupun tubuhmu tidak mau lakukan, tetapi tubuhmu akan mengikuti apa yang kamu mau lakukan. Di Child Guidance 339 paragraf 4, solusinya adalah kita harus minta bantuan power of will, kuasa memilih, agar membawa kekuatan di seluruh sistem saraf tubuh kita. Kalau kita sering mati rasa karena kita jarang olahraga, dan kalau kita sudah rasakan benefit dari olahraga, kita tidak akan tidak untuk olahraga. Karena kita tidak bisa tanpa berkat dari yang kita rasakan di olahraga. Dan paru-paru kita ini sangat lapar akan oksigen. Dan oksigen ini diperoleh kalau kita olahraga dan engos-engosan. Disitulah kita beri makan paru-paru kita dengan oksigen. Kalau paru-paru kita kekurangan oksigen, paru-paru akan meminta oksigen dengan cara lain, yaitu dalam bentuk kanker paru-paru. Karena selama ini paru-paru tidak diberi makan sesuai dengan apa yang diinginkan. Malah paru-paru harus menerima dampak-dampak negatif dari obat-obatan yang bukanlah makanan paru-paru. Jadi Tuhan sudah siapkan udara segar untuk menjadi makanan paru-paru. Di Child Guidance 340 paragraf 1, kalau kita tidak bergerak, kita akan tambah lemah sampai mati. Jadi, sebenarnya olahraga itu untuk membuat kita tambah tenaga. Lalu di Child Guidance 340 paragraf 2, waktu kita belajar, kita sedang melakukan exercise kita punya otak. Tetapi kalau tidak latihan atau olahraga fisik kita, itu akan membuat darah itu kebanyakan di otak. Sehingga regulasi darah di dalam tubuh itu tidak seimbang karena kita kurang bergerak. Jadi tetap harus ada gerak tubuh. Dan olahraga itu harus dilakukan dengan sukacita karena olahraga itu berkat. Kalau kita punya makanan, jam makan, pakaian, jam tidur tidak sesuai dengan hukum kesehatan, maka kita akan
korbankan kesehatan fisik dan mental kita. Di Child Guidance 341.3 dikatakan banyak ibu-ibu yang berbuat kejahatan karena anak-anaknya tidak disuruh buat apa-apa atau tidak biasakan anaknya untuk bekerja. Jadi terserah anaknya mau buat apa, sehingga anak-anakmu ini sekarang yang kurang olahraga ini mereka punya organ tubuh dan otot-ototnya lemah. Kalau kita tidak ajarkan anak-anak kita untuk gerak tubuh atau olahraga atau melakukan pekerjaan, itu akan menuntun anak-anak kamu ke dalam kejahatan. Lalu pertanyaan yang sering dilontarkan adalah, kalau pekerjaan itu buat anak itu capek bagaimana? Jawabannya adalah, kalau kamu kerja sendiri juga itu capek kan? Jadi tidak masalah untuk anak kamu capek. Dan itu tidak akan melukai anak kamu. Malah ketika anak-anak capek, di situ anak-anak akan mendapatkan tidur yang enak. Karena di Child Guidance 341.4 dikatakan tidur itu akan nyenyak kalau capek, dan ini akan merupakan sweet restorer atau pemulih yang sangat manis apabila kita tidur dalam keadaan capek. Malah kalau anak-anak nggak capek karena kurang gerak badan, anak-anak cenderung akan tidur malam dan main HP sampai pagi. Dan benar-benar kalau ibu-ibu ini nggak disiplin dengan anak-anak mereka justru akan dituntun pada kejahatan. Di Council on Health 52.1 dikatakan, ada berkat kalau kita melakukan olahraga yang rutin. Ada orang yang malas karena takut capek kalau olahraga. Justru kalau kamu capek karena kamu tidak suka gerak. Jadi kalau kamu mau untuk tidak capek, jangan berhenti olahraga. Kalau kamu tidak bergerak, peredaran darah tidak akan pernah lancar. Karena olahraga itu akan merangsang sirkulasi darah yang aktif. Di Council on Health 52.2 dikatakan, kita setiap hari harus olahraga di setiap musim. Dan kita bisa olahraga seperti berjalan. Dan berjalan itu lebih baik daripada naik sepeda. Karena dalam berjalan kita punya peredaran darah dan juga otot-otot akan dikuatkan untuk melakukan pekerjaannya. Dan paru-paru ini membutuhkan pekerjaan yang aktif. Walau di musim dingin, paru-paru tetap meminta makanannya yaitu oksigen. Jadi kalau dingin jangan pikir kita nggak butuh olahraga. Paru-paru tetap butuhkan udara untuk makanan paru-paru. Untuk solusi dingin mungkin kita pakai baju yang tebal, tetapi kita harus menghirup tetap udara segar. Jadi semua organ tubuh kita itu ingin kita jalan karena itu adalah solusi untuk tubuh yang sehat. Walaupun sin in the flesh, kita punya suami dosa ini bilang gak usah jalan deh, gak usah olahraga. Nah itu dia. Dan di Council on Health 53.2 dikatakan, kita harus setelah makan itu berjalan atau digestive walk. Karena itu akan mendapatkan keuntungan yang besar buat kita. Karena itu akan melancarkan pencernaan ketika kita berjalan setelah makan. Jadi kesimpulannya, pikiran kita itu harus lupa tentang diri kita sendiri. Dan kita harus berpikir sesuatu yang menyenangkan. Buatlah semua yang Tuhan firmankan dengan sukacita. Dan jaga tubuh kita, karena tubuh kita sudah dibeli dengan darah Kristus. Semangat untuk melakukan persiapan untuk memiliki kehidupan kekal dan siap berdiri di time of trouble, di mana tanda-tandanya menunjukkan bahwa sudah sangat dekat time of trouble. Tuhan memberkati kita, sampai ketemu lagi di summary di kelas berikutnya.